Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kan kita mau belajar. Sebelum belajar, ketua kelas Cantika silahkan siapkan kelasnya terlebih dahulu. Istadidna ikronat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Zah. Siapa? Gak ada. Gak ada, hadir semua? Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Oke, nah, kan tahu kan sekarang kita mau belajar apa? Nah, kan di pagi yang cerah ini Zah ingin bertanya kepada Ananda Zah semuanya. Bagaimana perasaan Ananda Zah semuanya? Sekarang Zah mau nanya dari yang marah dulu. Siapa di sini yang marah? Gak ada? Oke. Yang sedang sedih atau kecewa hatinya ada? Aisyah ada? Ada. Oke. Yang sedang senang tunjuk tangan. Siapa yang sedang senang? Senang. Nah, Sylvia kenapa nggak sedih? Senang. Berarti semua di sini senang? Alhamdulillah. Baik, karena Ananda sudah senang, jadi Zah akan memberitahu bahwa nanti kan kita belajar IPA nih. Zah akan memberikan reward kepada Ananda Zah yang bisa menjawab post-test paling tinggi serta aktif dalam kelas. Nah, reward ini berupa penambahan poin yang akan diberikan pada akhir semester. Jadi untuk nambah nilai rapor Ananda Zah semuanya. Jadi Zah harap Ananda semuanya semangat ya untuk mendapatkan reward ini. Semangat semua. Semangat Ustazah. Oke, karena udah semangat, kita akan mengadakan pre-test. Nah, yuk sekarang silahkan scan barcode-nya. Nah, oke silahkan masuk. Oke, kita mulai ya pre-testnya. Nah, yuk silahkan mulai jawab soal-soal pre-testnya. Ulangi atau refresh kembali ingatannya mengenai soal-soal ini.
Siapa nilainya yang paling tinggi? Indah, tepuk tangan untuk Indah. Nah, yang kedua ada Kia, Nabila, dan yang terakhir ada tadi Nazira. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah pretest, Sazah ingin Ananda semua menonton video di bawah ini. Silahkan tonton. Kasus pneumonia di Indonesia terus naik, balita dan lansia paling rentan. Adalah infeksi paru yang disebabkan bakteri, virus, atau jamur. WHO mencatat penyakit ini sebagai penyebab kematian infeksius tertinggi di dunia, khususnya pada balita dan lansia. Penambahan kasus pneumonia ini di Indonesia melonjak signifikan sejak 2020. Data Kemenkes mencatat kasus naik dari 429.000 pada 2020 menjadi 857.000 pada 2024. Lonjakan ini disebut sejalan dengan penguatan deteksi dini, terutama pada anak di bawah usia 5 tahun. Kabinanja menegaskan pneumonia ini menjadi perhatian serius. Maka dari itu, coba untuk menerapkan pola hidup sehat dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Oke, nah dari video ini Sazah minta satu orang simpulkan apa video ini. Sazah minta Tania. Dari Tania, apa yang bisa Tania simpulkan dari video ini? Ayo silahkan Tania, nggak apa-apa. Berikan aja pendapatnya. Ada yang? Nggak bisa kok. Ada yang mau bantu Tania? Coba. Oke, Cantika silahkan. Tentang infeksi paru-paru. Paru-paru atau kasus apa lebih tepatnya tadi? Pneumonia. Nah, tadi bilang Cantika, pneumonia ini adalah infeksi pada Paru-paru. Nah, 2 minggu lalu kita udah belajar organ kan? Nah, menurut Ananda Sazah, yang mana dari gambar ini yang organnya diserang oleh penyakit pneumonia? Satu orang tunjuk tangan. Cantika yang mana? Boleh maju? Bagian mana tunjukkan? Ya Allah. Kalau salah, nggak apa-apa. Di bagian Sini. Oke, bagian mana Cantika? Oke, apakah semua setuju dengan pendapat Cantika bahwa ini adalah yang terkena pneumonia? Setuju. Betul. Tuh beri tepuk tangan kepada Cantika. Nah, betul yang tunjuk Cantika. Pneumonia ini menyerang paru-paru. Salah satunya adalah si apa kalau bagian di sini? Alveolus. Nah, alveolus ini diserang oleh penyakit pneumonia. Jadi sebenarnya saluran pernapasan kita ini bisa diserang oleh penyakit kalau kita nggak menjaganya dengan baik. Jadi dengan belajar materi ini, saya harap Ananda semuanya tahu nih apa aja macam-macam penyakit yang menyerang saluran pernapasan kita dan Ananda mampu menjaga saluran pernapasan kita. Oke, nah selanjutnya ada 2 gambar yang saya tampilkan. Nih, pertama yaitu adalah polusi udara Jakarta tidak sehat membuat kondisi penderita asma memburuk. Yang kedua ada gambar tuberkulosis di Indonesia
Dimana pada gambar ini di grafiknya terlihat nih tahun 2023 ada sekitar 700.000 kasus orang yang terkena TBC. Lihat 2009 500, sedangkan 2023 ada 700.000 kasus. Berarti naik berapa ratus ribu? 200.000. 200.000 dalam kurun waktu cuma 5 tahun. Nah, menurut Ananda Sazah semua, satu ada asma, satu ada TBC. Sebenarnya apa sih asma itu? Apa sih TBC? Ada yang tahu? Asma, ayo. Boleh buka bukunya, tengok di bukunya Iya nih ya. Apa? Penyempitan saluran pernapasan. Ida ada mau menambahkan? Asma itu terjadinya peradangan, penyempitan, bengkakan dan dihasilkannya lendir yang berlebih pada saluran pernapasan. Oke, penyempitan, pembengkakan, penyempitan. Ada lagi yang menambahkan apa itu asma? Sesak napas. Sesak napas. Ada lagi? Mah apa? Mah. Oke, ada lagi? Cukup? Surah ya? Penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru. Kronis yang Kronis. menyebabkan peradangan dan penyempitan pada saluran napas, membuat peredarannya sulit bernapas. Oke, penyempitan saluran pernapasan, peradangan paru-paru. Oke, Zah tampung semuanya. Nah, selanjutnya TBC. Siapa yang tahu TBC? Ya, kalian pernah dengar? diare gitu ada. Diare. Ini kan gangguan pernapasan. Kalau diare pencernaan. Nah, kurang. Oke, coba yang lain. TBC, tuberkulosis. Ya, Indah? Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oke, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Oh, oke. Zah tampung. Pertama kita akan bahas asma. Asma ini betul yang Anda Zah katakan semua bahwa penyempitan pada saluran pernapasan. Sedangkan TBC betul yang dikatakan oleh Indah, yaitu infeksi akibat adanya bakteri tadi yang namanya apa? Mycobacterium tuberculosis. Yuk coba sama ngomongnya. Bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis. Ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Makanya disebut TBC, tuberkulosis, dari nama bakterinya. Nah, menurut Anda Sazah, dari dua kasus ini apa persamaan penyebabnya? Itu paru-paru. Paru-paru. Penyebabnya karena infeksi paru-paru, betul. Ada lagi? Karena apa? Apa penyebab tersumbat? Ada lagi? Ada yang lebih? Sebenarnya ini nih kayaknya pangkalnya ini gara-gara ini nih. Nah, menurut Anda Sazah apa? Berlebih. Penyebabnya? Apa yang menyebabkan? Apa faktor lingkungan? Faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan kira-kira apa sih penyebab dua ini? Polusi. Apa lagi? Penyebab asma. Ya, penyebab asma dan TBC. Asam rokok. Asap rokok. Ada lagi? Asam debu. Debu. Ada lagi? Infeksi. Ada lagi? Alergi debu. Alergi debu. Ya, betul semua yang katakan Anda Sazah. Jadi, semua ini, baik asma, TBC, ini disebabkan oleh satu. Yang paling penting adalah asap rokok. Jadi, materi kita di sini adalah kita akan membahas Asap rokok. materi mengenai asap rokok, yaitu gangguan dan bahaya rokok bagi sistem pernapasan Manusia. Di mana di sini ada 3 hal yang harus Ananda capai. Yang pertama, Ananda tahu semua apa saja gangguan sistem pernapasan. Yang kedua, Ananda tahu penyebabnya. Tadi kayak Ananda tadi menyebutkan bahwa asap rokok itu salah satu penyebabnya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengetahui bahaya rokok. Oke, kita akan membahas rokok gangguan. Nah, sekarang Sazah akan menampilkan sebuah video kasus mengenai gimana sih rokok di Jayapura. Siapa tahu Jayapura di mana?
Enggak tahu. Jawa. Di Papua. Jawa. Jayapura tuh ibu kota di Papua. Nah, sekarang oke, sebelum itu tonton baik-baik. Kemudian Ustazah minta untuk Nia dan Nabila simpulkan hasil video ini. Bisa? Oke, silahkan tonton. Dinas Kesehatan Kota Jayapura mencatat kasus infeksi di saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah setempat mencapai 21.141 kasus pada tahun 2024 yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Untuk itu, pemerintah Kota Jayapura terus mengimbau masyarakat untuk tidak merokok dan menjaga pola hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Nyoman Sri Antari, pada Rabu 7 Mei mengatakan, peningkatan ISPA terjadi akibat asap rokok yang mengandung bahan kimia aistaldehyde dan faktor kemajuan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Terima kasih terkini di Kota Jayapura yang merokok, cuaca kita terang, panas, hujan, pasti akan sering menimbulkan peradaban. Jangan merokok, sekarang hanya harus tidak dan pakai masker. Ada buku di seluruh perangkat ya. Kadis Kesehatan mengajak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak perlu langsung ke rumah sakit. Warga datang memeriksakan diri ke puskesmas. Sebab Pemkot Jayapura telah menerapkan pelayanan puskesmas 24 jam. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, kantor berita antara mengatakan. Oke, nah ini merupakan kasus. Nah, siapa mau duluan, Nia atau Nabila yang menjelaskan apa yang ditangkap dari video ini? Nia, oke, boleh. Oke, pelonjakan kasus ISPA. Oke, ditangkap. Apa lagi? Penyebab penyakit ISPA. Penyebab penyakit ISPA apa tadi disebutkannya? Karena apa? Karena asap rokok. Asap rokok. Di sini ada yang mau nambahkan lagi yang dipahami dari video ini, boleh? Banyak yang terkena itu ada 21.000. 21.000 kasus. Oke, ada lagi yang menambahkan? Cukup? Cukup. Oke. Kita dapat 3 yang disimpulkan. Pertama, ini merupakan kasus ISPA. Yang kedua, penyebabnya asap rokok. Yang ketiga, kasusnya berapa? 21.000. Kita jawab satu dulu. Menurut Ananda, apa ISPA? Ada yang pernah dengar kata-kata ISPA? Enggak. Satu pun tidak ada yang tahu apa itu ISPA? Enggak. Oke. Jadi, kali ini adalah ilmu baru kalian. ISPA ini merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Maksud dari akut apa? Akut itu artinya dia tidak akan bisa disembuhkan. Betul, Nabila. Jadi infeksi ini akan terus-menerus ada di tubuh anak saja. Tapi dia sifatnya bisa kita tangani dengan obat. Apa? Nah, kira-kira kalau dia bersifat akut, apa aja contoh dari ISPA? Ada yang tahu? Gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam ringan, hidung tersumbat, sesak napas pada kasus yang lebih parah. Oke, gejala batuk, kemudian tadi demam, sampai apa tadi namanya? Sesak napas. Nah, kira-kira itu tuh apa aja nama-nama penyakit ISPA? Ada yang tahu nama-nama penyakit ISPA apa aja? Asma. Kemudian ada lagi TBC. Yang ketiga, terserah kalian. Ada yang lagi? Kanker paru-paru. Ada lagi? Pneumonia. Ada lagi? Bronkitis. Ada lagi? Cukup. Jadi tadi kata Ananda Saza bahwa ISPA ini ada pneumonia, bronkitis, asma, kanker paru
paru-paru atau tadi apa? TBC. TBC. Oke, kita tampung dulu ya. Nah, selanjutnya tadi ini karena apa? Asap Rokok. kira-kira apa sih dengan rokok itu kenapa bisa jadi ispa? Ada bahan kimia, ada apa? Nikotin. Apa lagi? Ada itu, ada racun. Ada racun. Iya betul, Bakteri. racun itu. Ada apa? Bakteri. Kenapa kalau rokok itu berbahaya? Kenapa masih diciptakan? Oke, kenapa diciptakan? Kita simpan dulu. Ada tar. Ada lagi? Oke. Nah, pertanyaan Yumi tadi, rokok kenapa diciptakan padahal itu berbahaya? Itu lebih tepatnya ke pilihan diri kita sendiri. Kalau kita tahu itu bahaya, kita jauhi. Jangan kita dekati. Iya, betulnya kita pakai. Kalau nggak kita pakai, dia nggak akan mendekati kita. Paham Ayumi? Paham. Oke. Tadi ada dua yang dijawab. Pertama, ISPA itu tadi katanya ada 5 gangguannya, macam-macamnya. Kemudian kandungan rokok itu ada tadi nikotin, tar, bakteri, apalagi tadi racun, ya kan? Ya. Nah, menurut Anda semua itu apakah betul jawabannya? Betul. Betul. Oke. Kalau menurut Anda semua betul, kita akan membuktikannya. Gimana cara buktikannya, Zah? Kita akan melakukan praktek. Ya, praktek. Nah, di sini Sazah ada LKPD. Nah, di LKPD ini akan dibagi 2 kelompok. Anda dan Sazah akan menjawab LKPD ini serta mengerjakan prakteknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini, nah ini. Nah, silahkan baca dan udah duduk di kelompok masing-masing. Sudah. Oke. Nah, sekarang Sazah akan membagikan LKPD-nya beserta bahan ajar. Guna bahan ajar apa Sazah? Bahan ajar ini untuk menjawab LKPD. Jadi, semua jawaban di LKPD ini pasti ada di bahan ajar. Nah, salah satu. Ininya 1. Ini kelompoknya. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang ada LKPD. Buka halaman pertama LKPD-nya. Ada apa di sana? Tujuan kegiatan Ada apa di sana? remaja kelas disampaikan nakari genetis buktikan dan rokok bisa rusak paru-paru. Oke, di sana ada wacana kasus. Ada wacana kasus, semuanya lihat di sini. Ada wacana kasus yaitu remaja Klaten sampai kena faringitis, bukti vape dan rokok bisa merusak paru-paru. Oke, sudah? Sudah dibaca kasusnya? Sudah. Selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, salah satu orang bacakan tolong kelompok 2. Siapa yang membaca? Prosedur kegiatan. Apa aja yang akan kita lakukan hari ini? Ya, silahkan Aisyah. Kuat suaranya ya. Prosedur kegiatan 1. Ya, silahkan Aisyah. Bacalah dengan seksama wacana permasalahan di atas. 2. Diskusikan bersama dengan anggota kelompokmu untuk merencanakan pemecahan masalah. 3. Diskusikan bersama dengan anggota kelompokmu untuk praktikum mengenai bahaya rokok bagi sistem pernapasan. 4. Gunakan bahan ajar untuk mengumpulkan data dan informasi dari permasalahan yang terlampir pada LKPD. 5. Tuangkan hasil pemecahan masalah yang ditemukan dalam kolom pada lembar kerja yang telah disediakan. 6. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu ke depan. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi kegiatannya, langkahnya apa tuh? Silakan baca yang kelompok 1. Apa aja langkahnya? Langkah kegiatan proyek
bahaya rokok bagi sistem pernapasan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lubangi botol dengan diameter setara diameter batang rokok. 3. Masukkan 3 buah kapas ke dalam rokok. 4. Pasangkan batang rokok ke dalam botol. 5. Nyalakan rokok dengan pemantik api atau korek. 6. Tekan badan botol secara perlahan sampai rokok terbakar habis. 7. Buka botol dan amati kapas yang terdapat dalam botol. 8. Tuangkan hasil pengamatan ke dalam kabel. Oke, baik. Terima kasih Ayuni dan Aisyah yang sudah membacakan prosedurnya. Oke, jadi ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, kita akan praktikum bahaya rokok. Nah, untuk praktikum bahaya rokok ini, setiap perwakilan kelompok mengirim 2 perwakilannya untuk ikut praktikum ini. Dari kelompok 1 siapa yang akan ikut? Indah sama siapa? Satu lagi siapa? Untuk praktikum bahaya rokok. Silvia. Enggak, kelompok 1 Iya, Silvia sama Indah. Kirana. Untuk kelompok 2 Kirana sama Aisyah. Aisyah. kelompok 1. Ini sesuai dengan ini. Sama itu aja. Mama, kalau enggak itu. Meme, oke? Oke, jadi kelompok 1 perwakilannya Indah sama Silvia. Kelompok 2 Mei sama Kirana. Oke. Nah, yang selebihnya ngapain saja? Selebihnya mengisi LKPD. Jadi, kita bahas nih LKPD-nya. Pertama, ada soalnya. Berdasarkan wacana gangguan pernapasan jenis apa yang dialami dan bagaimana gejalanya, lihat wacananya kembali yang kasus faringitis. Kemudian jawab sesuai wacana. Soal kedua, tuliskan 3 macam gangguan. Lihat di bahan ajar, ada tuh bahan macam-macam gangguan. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi pada kapas hasil percobaan? Nanti ini akan dijawab ketika orang ini sudah balik dari percobaan. Nah, yang keempat, zat apa ini juga akan dijawab nanti. Yang terakhir, apa pengaruh kebiasaan rokok? Ada juga jawabannya di bahan ajar. Nah, terakhir kalian diminta untuk menulis kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD? Paham semua? Paham, Ustazah. Oke, yang 2 tadi perwakilan, silahkan. Tadi bahan-bahannya udah dibawa? Sudah? Oke, sudah. Yuk kita mulai untuk praktikum. Nah, sekarang mulai ininya dibolongin. Nah, bolongin. Nah, ini mantisnya yang satu. Mana kayu tadi? Bolongin ini. Iya, pakai apa nih aja? Nih, lidi. Nah, bakar lidi, kemudian bolongin tutupnya. Dah. Kita bolong dah. Udah bolong, sekarang tutup botolnya. Oke, sudah? Botol sudah tutup, sekarang masukkan rokoknya. Udah, oke, tutup. Oke, udah. Tutup. Nah, sudah? Sudah ditutup, sekarang mulai bakar rokoknya masing-masing. Pas lah. Nanti bakar aja. Udah deh masih. Belum. Nah, di situ agak jauhkan sedikit, jangan dekat-dekat kita. Nah, mulai pencet. Ada nggak masuk asap ke dalam? Ada. Oke.
Mulai, tuh masuk ke dalamnya kan.
sebelum dimasukkan ke dalam botol. Warna kapas itu warna putih. Warna putih. Warna kapas. Setelah dimasukkan ke dalam botol. Enggak, warna kapasnya gimana tadi? Putih bersih atau gimana? Bersih. Bau kapasnya bau rokok. Setelah masuk Oh ini sebelum ya? Masih bersih. Enggak bau. Padahal kita beda kelompok. apa? Tidak bau. Keadaan kapas masih utuh. Masih utuh. Normal. Baik nggak tulisnya? Kita masukkan ke dalam botol. Warna kapas jadi warna kecoklatan. Nah, bau kapas. Bau rokok. Oh, terus keadaan kapas berwarna kuning. Warna kekuning-kuningan. Dan basah. Nah, Hati-hati, awas. apa yang terjadi pada kapas hasil percobaan setelah dilakukan? Warna kapas berubah dan basah Berubah. dan basah lembab. Oke, setelah Lembab atau basah nih? Lembab. Dan berwarna. Dan apa yang terdapat pada rokok menyebabkan perubahan pada kapas? Apa ya? Apa? Itu. Zat apa tadi soalnya? Soalnya apa? Zat apa? Dan apa yang terdapat pada rokok yang menyebabkan perubahan warna kapas? ada yang mau ditanyakan? Zatnya? Zatnya apa? Nah, kita buka lagi sekarang. Buka bahan ajarnya tadi. Zat Nah. nikotin. Nih, di sini ada dibilang bahwa zatnya adalah nih, tar adalah zat yang lengket dan berwarna coklat. Jadi kapasnya warna apa? Coklat. Jadi kemungkinan dia zat apa? Oke, silakan tulis. Zatnya adalah apa? Tar. Nah, jelaskan gimana kapasnya tadi dari warna putih bersih jadi bagaimana? Kan itu zat apa yang terdapat? Tar. Di mana zat tar ini merupakan? Jelaskan apa itu zat tar. Kemudian jelaskan gimana kapasnya bisa? Oke, silakan. Merupakan Gas yang sangat zat yang lengket dan berwarna coklat. Zat yang lengket dan berwarna coklat. Berwarna coklat. Dah. Oh. Hapus lah yang tadi tuh. Hapus ada terus. Kita ada juga. Ada. Ada tuh masih ada. Tadi hapus. Ada tuh. Siap. Udah siap yang kemana? belum. Ini mana bahan ajar tadi yang udah kasih? Mana bahan ajar yang tadi saya kasih? Oke, gimana perkembangan LKPD-nya sudah selesai anak saja semuanya? Oke, sekarang Zamita untuk kelompok 2 presentasikan hasil praktikumnya. Kelompok 1 jawab pertanyaannya. Bisa? Bisa.
yang ikut siapa? Yang ikut praktikum? Kirana sama Nah, oke, silahkan maju untuk presentasikan hasil rokoknya, praktikumnya. Ya, aja lagi. Oh ini. Ya, bawa KPD-nya sekali. Oke. Bacakan yang bagian laporan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantika, tunjukkan hasil pengamatan kita tadi. Kapas yang awalnya berwarna putih ketika dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat, lalu dimasukkan dengan asap rokok, lalu kita bakar rokoknya dan satu batang rokok bisa jadi segini. Seperti ini. Oke, nah coba dari laporan pengamatannya tadi ada tampilkan. Nah, Ada. silakan baca apa hasil pengamatannya. Sebelum dimasukkan ke dalam botol, warna kapasnya putih dan bersih. Setelah dimasukkan ke dalam botol, menjadi kecoklatan. Bau kapasnya sebelum dimasukkan ke dalam botol tidak ada berbau. Setelah dimasukkan ke dalam botol, bau rokok. Keadaan kapasnya sebelum dimasukkan ke dalam botol itu masih normal dan bersih. Setelah dimasukkan ke dalam botol, berwarna kekuningan dan basah. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok 1 silakan jawab pertanyaannya. Ayo, Cantika. Ya, silakan Santika boleh. Ya, Semua tenang. kelompok 1 itu ada Aisyah, Azura, Fatia, Sylvia, Indah, Fatania. Maju. Ya, 2 orang. Ayo. Nah, Nah, ini. kalau kita hidup ini mati nggak? Nanti kita jawab ya. Kita jawab dulu pertanyaannya. Nah, siapa kawan Indah satu lagi? Satu aja. Nah, ini oke, yuk. Suaranya tolong kondisikan. Dengarkan kawannya maju. Hargai kawannya yang ada di depan. Oke, bisa semuanya? Bisa, Ustazah. Oke, silahkan. Kuatkan suaranya ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nomor 1, berdasarkan wacana gangguan pernafasan jenis apa yang dialami dan bagaimana gejalanya? Gangguan pernapasan ini yaitu faringitis dan gejalanya itu faringitis dan gejalanya yaitu batuk dan juga sesak nafas. Oke, lanjut. 2, tuliskan 3 macam gangguan pernapasan beserta penyebabnya. Yang pertama itu ada asma. Asma disebabkan oleh penyempitan pada saluran pernapasan. Dan yang kedua itu ada TBC yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang ketiga itu ada faringitis yang disebabkan oleh asap rokok. Lanjut. Yang ketiga, apa yang terjadi pada kapas hasil percobaan yang telah dilakukan? Warna kapasnya berubah dan lembab dan terus berwarna. Oke, warna kapasnya lembab, berubah dan berwarna. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada zat apa yang terdapat pada rokok yang menyebabkan perubahan pada warna kapas? Yaitu zat tar. Zat tar merupakan zat yang lengket dan berwarna coklat sehingga membuat kapas berubah warna. Oke, lanjut. Kesimpulannya adalah pengaruh kebiasaan rokok bagi paru-paru, yaitu mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, merusak jaringan paru-paru, mengganggu fungsinya, dan meningkatkan resiko penyakit serius seperti kanker paru-paru, emfisema, bronkitis kronis, dan
penyakit paru obstruktif kronis. Lanjut. Jadi tuliskan kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi kesimpulannya, kita sudah mempelajari tentang berbagai hal penyakit dalam dalam pernapasan yang kebanyakan itu disebabkan oleh asap rokok. Jadi oleh karena itu marilah kita menjauhi asap rokok. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok. Oke, boleh Ustazah kumpulkan sama Ustazah hasil KPD-nya? Ini juga Kak. Ya. Bahan ajarnya simpan aja dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang kita akan membahas sekilas hasil jawaban Ananda Ustazah semuanya. Yang pertama tadi, berdasarkan wacana gangguan pernapasan jenis apa yang dialami? Apa yang gangguannya? Faringitis. Gejalanya apa? Batuk. Oke, yang kedua, tuliskan 3 macam gangguan pernapasan apa aja? Asma. Apa lagi? TBC. Apa lagi? Bronkitis kronis. Bronkitis kronis. Apa lagi? PPOK. MPOK. Oke, apa lagi? Kanker paru-paru. Batuk. Oke, nah betul. Jadi macam-macam gangguan yang disebutkan Ustazah tadi semuanya betul. Nih bisa dilihat dari PPT Ustazah ini. Gangguannya bisa berupa asma, pneumonia, kanker paru-paru dan yang lain tadi yang Ustazah sebutkan. Nah, penyakit-penyakit ini semuanya lebih banyak disebabkan oleh siapa? Asap rokok. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa yang terjadi pada kapas? Apa yang terjadi kapasnya? Berubah warna. Berubah warna dari warna apa? Dari putih jadi warna coklat. Putih menjadi coklat. Yang keempat, zat apa yang terdapat dalam rokok sehingga kapasnya berubah warna? Zat apa? Zatar. Kenapa namanya zatar? Apa penyebabnya? Karena di dalam zat tersebut terdapat Yang menyebabkan warna coklat. Oke, betul sekali. Nah, nih bisa dilihat. Nih, ini adalah gambar sepotong rokok. Lihat, ada berapa macam zat kimia yang ada di sini. Mulai dari pertama ada aseton. Aseton itu apa? Itu untuk yang menghapus cat dinding. Itu ada di asap rokok. Yang kedua ada metanol. Metanol itu apa? Bahan bakar roket. Ini juga ada di rokok. Kemudian ada apa lagi? Naphthalene. Dengar, naphthalene. Apa itu naphthalene? Kapur barus yang di baju-baju. Nah, kapur barus. Serius? Iya, itu ada di rokok. Kemudian apa lagi? Kadmium. Ini dipakai dalam AC mobil. Tahu AC mobil? Iya, si mobil yang bagian depan mesin. Itu dipakai. Kemudian apa lagi? Ada karbon monoksida. Dari mana karbon monoksida? Dari gas dan knalpot. Kemudian ada apa lagi? Vinil klorida atau bahan plastik PFC. Apa tuh PFC? Pipa-pipa kita tuh rata-rata tuh ada PFC-nya, bahan plastiknya. Jadi di rokok tuh juga ada bahan plastiknya nih. Bagian bawahnya nih ada bahan plastik enggak kandungan kimianya. Kemudian ada apa lagi? Ada hidrogen cyanida. Racun untuk orang hukuman mati biasanya ditaruhnya itu adalah hidrogen cyanida. Berarti ada racunnya, Zak? Ada. Kemudian ada toludin. Kemudian ada amonia, pembersih lantai. Lantai kalian yang berkarat-karat tuh Bikol. Iya, ada di situ. Nah, tapi nama kimia adalah amonia. Kemudian ada apa lagi? Ada toluen. Ini untuk pelarut industri. Di pabrik-pabrik dia pakai toluen. Kalau nikotin Gusti. Kemudian ada apa lagi? Terakhir itu adalah butana, yaitu bahan bakar dari korek api. Jadi bayangkan dari satu batang rokok ada banyak racun atau bahan kimia yang tersedia. Nikotin itu zat kandungan yang membuat kita kecanduan. Makanya kita susah untuk lepas dari rokok. Lihat nih. Jadi menurut Anda salah semuanya baik nggak rokok? Enggak ada. Dari bahan-bahannya justru tidak waras. Tidak waras. Tidak baik. Bayangkan kita menghirup satu aja ada sebelahnya ini. Gimana kalau 5
Baiknya 1 hari. Kalikan 5 kali bahan bahan ini masuk. Makanya ada macam-macam gangguan disebabkan oleh asap rokok. Oke, baik. Jadi menurut Anda saja semuanya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Yuk, apa kesimpulannya? Satu orang boleh. Gak apa-apa. Oke, silakan Yumi. Maju ke depan. Apa kesimpulan yang Yumi dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya, kita nggak boleh merokok, terus nggak boleh dekat-dekat sama orang yang merokok. Terus karena merokok itu ada bahan-bahan kimianya, bahan-bahan kimia yang bisa meracunkan paru-paru dan menyakitkan paru-paru kita, sehingga terjadinya penyakit asma dan kanker paru-paru. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Yumi. Oke, jadi itulah tadi kesimpulan dari kita hari ini. Gimana? Tadi apa saja gangguan-gangguan? Yang pertama apa tadi? Asma, kemudian TBC, bronkitis, kemudian ispa, tonsilitis, apalagi kanker paru, baru apa lagi? Emfisema, dan terakhir ada pneumonia. Nah, ada 8 macam gangguan yang Anda pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya bahaya rokok. Apa aja kandungan dalam rokok? Nikotin, racun, dan apa kapur barus? barus yang untuk kapur barus. Karbon monoksida, Karbon monoksida. Oke. toluten. Jadi Zahara dengan mempelajari ini semua, Anda saja semuanya tahu macam-macam gangguannya dan apa bahaya rokok. Karena sudah tahu nih semua, kita akan melakukan apa? Post test. Nah, ini terlihat apakah Anda semuanya paham dengan hasil kerja Anda. Oke? Barcode lagi nggak? Iya, kita barcode lagi. Ya, sama masuk. Ya, lagi. Ya. Oke, Anda semuanya sudah masuk? Sudah, Ustazah. Kita mulai ya. Nah, silakan baca soalnya baik-baik, kemudian jawab.
itu? Yang tadi Zah. Oke, untuk yang postes. Oke, yang postes silakan maju Nazira. Oke. Nah, yang untuk yang aktif hari ini menurut Zah adalah Cantika. Tepuk tangan lah kalian. Cukup ya. Ulang. Tunggu aku video dulu ah. Mau aku dulu. Oke, untuk Nazira. Jangan lihat dari harganya, tapi hadiahnya rewardnya aja. Oke, nah. Iya, itu gemoy banget. Udah. Ini Nazira dapat lagi itu kan beli itu. Oke, silahkan duduk. Semangat lagi ya untuk minggu depan, oke? Oke, yang lain jangan berkecil hati karena hari Senin nanti ada lagi, oke? Bawa HP lagi. Oke, nah untuk besok, Kan mirip. dah silakan duduk lagi Nazira. Dua. Oke, nah besok Cantika silahkan duduk lagi saya. Oke. Nah nanti minggu depan kita akan masuk materi latihan atau ulangan. Karena kan ini hari minggu terakhir kan untuk materi gangguan pernapasan. Sebelum itu Zah ingin Ananda semuanya buat nanti satu infografis kayak poster tentang upaya menjaga kesehatan pernapasan. Oke, bisa? Bisa Ustazah. Di print dan kumpulkan sama Zah hari Senin. Bisa semua? Bisa Ustazah. Oke, karena sudah kita tutup pembelajaran hari ini. Poster tentang merokok Zah. Iya, tentang bahaya merokok serta upaya menjaganya dan macam-macam. Semangat. Iya, per kelompok saja. Nanti kumpul sama Zah hari Senin. Bisa? Bisa Ustazah. Oke, dan jangan lupa minggu depan kita udah masuk latihan ulangan hari. Ya. Jadi pelajari dari minggu awal sampai sekarang, oke? Oke. Oke, sekarang Cantika silakan tutup pembelajarannya hari ini. Istaditna Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Zah tutup pembelajaran kita